datang dari keluarga miskin dengan pendidikan yang sangat terbatas, tapi Bu Guru dari Sumatera Utara ini berhasil mengubah sekolah horor menjadi sekolah yang jadi favorit masyarakat. Siapa dia? Mari kita sambut Ibu Guru Serma. Iya, Bu Serma, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang Andi. Iya, datang dari mana? Saya dari Sumatera Utara. Persisnya di mana? Brastagi, Kabupaten Karo. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Iya. Bu Serma, Anda berapa bersaudara? 8 bersaudara. Saya anak kedua dari 8 bersaudara. Pekerjaan orang tua dulu apa? Kalau pekerjaan orang tua dari dulu sampai sekarang petani, Bang Andi. Petani. Petani, iya. Nah, dengan profesi sebagai petani, bagaimana membiayai pendidikan 8 anak? Kalau semua orang tua kita sepakat ya, pasti ingin memberi yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Demikian juga dengan orang tua saya. Walaupun kalau dari segi kemampuan finansial hanya cukup pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Namun mereka juga berusaha untuk menamatkan kami, hampir semuanya kami tamat SMA. Begitu. Jadi orang tua bisa membiayai pendidikan anak-anaknya sampai SMA. Iya. Jadi waktu itu katanya Bu Serma dibiayain oleh orang tua sampai D1. Iya. D1 apa ini? Saya memang tahu orang tua tidak sanggup, tapi saya memohon Pak Bang Andi. Iya. Saya memohon supaya melanjutkan ke perguruan tinggi walaupun hanya yang 1 tahun, diploma 1. Dan kebetulan itu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Karena waktu itu saya tertarik dengan teman-teman yang semasa SMK, mereka semuanya sudah bisa bahasa Inggris. Dan kebetulan waktu itu pada senang semua untuk belajar bahasa Inggris karena banyak turis mancanegara ya datang ke Brastagi. Tapi teman-teman saya itu ikut les. Tapi saya tidak sanggup untuk mengikuti les ekstra gitu di luar jam pelajaran. Jadi saya berharap setelah tamat SMK ini paling tidak untuk 1 tahun belajar bahasa Inggris. Oke. Itu saya mohonkan ke orang tua waktu itu. Dan dikabulkan ya? Dan ya dengan wajah terpaksa ditutupi ya. Akhirnya dikabulkan. Dan dengar-dengar untuk itu orang tua harus berhutang ya? Ya, pinjam sana pinjam sini ya, ketika sudah panen baru bisa dikembalikan. Dikembalikan. Iya. Baik. Tapi omong-omong sekarang pendidikan formal terakhirnya apa? Puji Tuhan saya sudah S2 Bang Andi. Master Pendidikan Dasar. Baik, pekerjaan sekarang? Saat ini sudah dipercayakan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah apa? Iya, di SD Negeri 04040 Linggajulu. Masih di Kabupaten Karo, tetapi Kecamatan Simpang Empatnya. Baik, setelah ini cerita ya perjuangan lulusan D1 bahasa Inggris untuk bisa sampai sekarang bisa S2 dan jadi kepala sekolah. Nah ini nanti ceritakan, tapi kita simak dulu tayangan berikut ini. Serma Ulipa Simbolon mengawali harinya menuju ke sekolah dengan diantar oleh suaminya untuk bertugas mencerdaskan anak bangsa. Serma Ulipa Simbolon, seorang kepala sekolah sekaligus guru di SDN 040470 Ligajulu, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah mendedikasikan hidupnya selama 20 tahun mengajar di daerah terpencil. Serma Ulipa Simbolon mulai mengajar dengan menjadi guru honorer tahun 2003, kemudian diangkat menjadi PNS pada tahun 2008. Di daerah pengabdiannya, Serma mampu mengubah image buruk tentang pendidikan hingga akhirnya masyarakat percaya dan mau menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah dasar tempatnya mengabdi.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Serma saat menjabat sebagai kepala sekolah, guru-guru yang ada di sana sulit menerima perubahan sehingga Serma membuat peraturan-peraturan yang harus diikuti para guru. Serma juga harus mengeluarkan dana pribadinya untuk merenovasi sekolah yang sejak awal tidak layak. Namun semangat Serma tidak pernah padam demi menjadikan anak-anak didiknya berkarakter dan memiliki masa depan yang cerah. Yona senang nggak dengan cara mengajarnya Ibu Simbolon? Senang banget. Kayak mana emang cara dia mengajar? Dia mengajar itu kreatif, dibawa keluar untuk mengamati lingkungan gitu. Belajar sambil bermain gitu, kami jadi mengerti. Kalau sekolah Bu Serma galak nggak sih? Kadang-kadang dia galak, kadang-kadang baik gitu. Tapi tetap senang ya sama Bu Serma mengajarnya? Iya senang. Berkat kerja kerasnya, dulu di SD ini hanya ada 80 siswa. Tapi kini sudah meningkat menjadi 146 siswa. Sebelum saya tanya bagaimana ceritanya bisa sampai jadi guru, walaupun waktu itu D1 ya, Iya. lulusan D1. Tapi kenapa murid-murid sebelum salaman harus kasih lihat tangannya begini, kenapa itu? Itu memeriksa kuku, Bang Andi. Oh jadi begitu ya? Kebersihan, kerapian. Jangan lihat kuku Ayo, Bang saya, Andi, ditunjukkan. nggak berani saya. Nanti, apa yang dilihat? Kebersihan ya? Ya, kebersihan, kerapian pakaian anak. Oh, itu Kemudian menjadi perhatian. ditanyakan juga sudah mandi atau belum tadi, atau sudah sarapan. Kembali ke masa ketika Anda pertama kali jadi guru. Bagaimana anak lulusan D1 bisa jadi guru hari itu? Waktu itu memang sebelum saya jadi guru, Bang Andi, saya sudah bekerja di sebuah guide travel ya, sebagai guide travel di sebuah guest house. Nah, selama 1 tahun saya bekerja di sana, yang tujuan saya hanya satu, supaya fasih berbahasa Inggris. Karena tamu-tamunya itu dari Orang asing. orang asing. Namun di tahun kedua saya sudah mulai tidak nyaman dengan pekerjaan itu, Bang Andi. Saya sudah mulai tidak damai dengan pekerjaan itu. Saya mengingat perjuangan orang tua menyekolahkan saya 1 tahun, namun pekerjaan saya hanya bawa bule ke Gunung Sibayak, lalu sampai juga setelah itu saya juga ada kegiatan membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat tidur. Nah, itu yang membuat saya berdoa, semoga Tuhan kasih yang terbaik lagi di pekerjaan dibandingkan yang saya geluti itu gitu. Oke, terus? Nah, ternyata takdir berkata lain ya, Bang Andi ya. Mungkin Tuhan sudah rencanakan juga. Saya ada kabar dari saudara bahwasanya sedang ada pelamaran guru bantu pada Guru waktu bantu? itu. Iya, tahun SD? 2003. Terus? Nah, saya coba melamar dengan bermodalkan ijazah diploma 1. Bisa itu? Nah, pada saat itu meja-meja di tempat panitia melamar ini Pendaftaran? hanya terdapat D2, D3 S1. dan S1. Jadi D1 lamaran nggak ada? saya ini ya tidak ada meja untuk D1. Lalu? Nah, lamaran saya sampai ditanyain ke setiap panitia, setiap meja, ini kemana ini lamarannya ini diletakkan begitu, Bang Andi. Tapi ketika memang saat itu mungkin sedang dibutuhkan guru bahasa Inggris untuk SD, lamaran saya diletakkan di meja D2 PGSD. Oke, jadi harusnya tidak memenuhi kualifikasi kalau dari Iya. segi ijazah ya. Iya. Tapi ini benar, Bang tangan Tuhan yang bekerja ini ya. Iya. Ditaruh di D2 itu ya. saya yakin ada juga rancangan Tuhan. Akhirnya keterima. Iya, saya diterima, saya mengikuti tes dulu Iya. bersama dengan peserta lain dan puji Tuhan saya diterima jadi guru Diterima. bantu. Jadi guru bantu. Iya. Baik. Kalau S2-nya bagaimana ceritanya bisa jadi dapat S2 itu ya? Iya. S1-nya juga bagaimana itu? Iya, panjang ceritanya sebenarnya. Oh, saya tunggu sampai 7 hari 7 Oke. malam. Jadi setelah saya dipercayakan jadi guru bantu tahun 2003, pada saat itu mengajar juga tentunya seadanya ya, karena memang pengetahuan juga yang minim ya terkait jadi guru kelas.
Jadi saya hanya mengajar mapel bahasa Inggris waktu itu. Dan saya memang sudah memiliki sikap melayani itu Bang Andi. Sehingga memang saya berusaha mengajar waktu itu walaupun hanya tamatan D1 itu. Saya berusaha gimana supaya anak-anak itu senang belajar di kelas. Dengan menggunakan alat peraga yang ada di sekitar ruangan kelas. Dan di lingkungan sekolah juga. Anak-anak senang ini ya. Anak-anak Karena senang. dengar-dengar semua anak gembira kalau diajarkan oleh Bu Guru ini, Bu Guru Serma. Ya, itu yang saya rasakan. Oke. Saya lihat juga. Dan itu yang dilihat oleh kepala sekolah juga ya. Iya. dan Sehingga itu yang diangkat dilihat jadi juga. guru tetap. Nah, pada saat itu ada keinginan untuk melanjut lagi karena memang niat ya gimana lagi ya, apalagi yang saya ini nanti terapkan di kelas ini. Jadi saya menyadari minimnya pengetahuan saya. Sehingga teman-teman juga mendukung, ayo ambil lagi, lanjut lagi kuliah. S1. Kebetulan waktu itu tidak bisa langsung S1 Oh, Bang Andi. D2 ya. Harus ke D2 dulu. Iya. Jadi saya kuliah di D2. Ini semua jurusan pendidikan ini. Iya, jadi yang D2 ini saya ambil pendidikan guru SD. D3. Jadi saya Brastagi Medan selama 2 tahun setengah menuntut ilmu kembali untuk melanjut D2. Terus Lalu 2008 selesai D2, saya lanjut lagi di 2010. Saya lanjut lagi S1-nya, kebetulan ada juga biaya Pemprov di Universitas Terbuka. Jadi Pokjarnya ada di Karo, saya juga tidak melewatkan kesempatan itu Bang Andi. Saya terus juga lanjutkan untuk ini S1-nya juga. sambil mengajar ini ya. Sambil mengajar. Jadi harus bagi waktu betul ini. Iya, Ini bagi sudah waktu. menikah. Sudah menikah tahun 2009, jadi antara pendidikan D2 ke S1-nya. Menikah. Iya. Nah sekarang S2 biayanya bagaimana nih? Kan maaf ya, Iya. katanya gaji guru kecil. Iya. Kok bisa sampai S2? Siapa yang membiayai ini? Oke, baik. Kalau memang kalau D2 dulu memang saya masih guru bantu ya. Jadi tetap tantangannya itu di dana. Jadi tetap pinjam sana pinjam sini lalu selesai gali lubang tutup lubang, begitulah caranya dulu, pinjam sana pinjam sini. Lalu di S2 ini memang saya sudah kebetulan ikut sertifikasi guru sertifikat, memiliki guru sertifikat itu dan tunjangan sudah ada. Nah, dana dari tunjangan itulah saya gunakan untuk meningkatkan kembali kompetensi saya sebagai guru. Jadi terus berjuang untuk meningkatkan kemampuan Iya. ya. Tapi ada pertanyaan penting ini yang akan menjadi pelajaran bagi mungkin semua suami ini. Suami Anda pekerjaannya apa? Suami saya tukang Apa? tukang bangunan, Tukang bangunan. Iya. Pendidikan formal terakhirnya SMP. SMP. Nah, Sempat menjalani ke tingkat SMA, namun orang tua beliau, mertua saya yang perempuan dulu meninggal, jadi tidak ada berlanjut. biaya. Iya. Sikap suami bagaimana ngeliat istrinya S2 sementara suami ijazah SMP. Pekerjaan Tukang bangunan. tukang bangunan. Ini ibu guru kepala sekolah S2. Saya berdiri, saya capai hingga titik saat ini itu karena dukungan suami saya. Sebagai istri, sebagai yang beragama yang saya yakini bahwa seorang istri harus tetap menghormati suami, itu yang saya selalu terapkan. Dan puji Tuhan, perjalanan kami, perjalanan saya pribadi sebagai wanita yang mungkin dilihat orang sudah sukses atau mungkin sudah berhasil sampai mencapai master pendidikan, kalau suami saya selalu mendukung. Bahkan sampai saat ini suami terus mendukung. Saya ke S2 saja beliau yang lebih kuat dukungannya, Bang Andi. Ayo kalau saya tidak bisa lagi kemana-mana, tapi kamu bisa, maka lanjut. Jadi saya selalu ingat kata beliau, selalu lakukan yang terbaik, yakin Tuhan Maha Adil. Nah itu yang saya rasakan, Bang Andi. Jadi luar biasa suaminya. Sekolah ini dijuluki sekolah horor dan Anda ditempatkan di situ. Ini kalau boleh tahu, situasi dan kondisi yang Anda lihat ketika pertama kali ditempatkan di sana seperti apa?
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.